Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi. Selamat hari Minggu. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ora et labora, doa dan karya. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini Yesus melalui tindakannya mengajarkan dan mengingatkan kita akan pentingnya membangun relasi yang mesra dengan Allah. Di tengah segala kesibukan hiruk-pikuk pelayanannya, Yesus masih menyempatkan diri untuk berdoa. Sebagai pengikut Kristus, kita harus ikut apa yang dilakukan oleh Yesus, Sang Guru kita. Kita pun harus meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah di tengah segala kesibukan dan hiruk-pikuk harian kita. Seringkali kesibukan kerja, pelayanan pastoral, dan sebagainya itu kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak mau berdoa lagi. Saya tidak bisa berdoa karena kegiatan saya hari ini padat. Kerja rajin itu boleh, melayani secara sungguh dan total itu boleh dan bagus sekali. Tetapi mengabaikan doa hanya karena kerja rajin dan melayani secara sungguh tidaklah bijaksana. Doa adalah daya bagi kita. Dari doalah kita timba kekuatan dan rahmat dari Allah Tuhan kita. Hidup kita ibarat telepon genggam, dan doa adalah charger yang berguna untuk mengisi daya. Kita perlu mengisi daya agar hidup kita
tidak jadi loyo, redup, dan mati. Berdoalah senantiasa. Semakin kita sibuk, justru kita harus setia berdoa supaya kita tidak kehabisan daya, semangat, dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk setia membaktikan diri kepadamu dalam doa dan karya kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.